Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita, program Anten-Anten Nunggu Buko, di mana program ini menunggu sembari Mang Cek Bicek mempersiapkan sesuatu untuk persiapan berbuka puasa, dan juga untuk ada yang mungkin di luar untuk siap-siap untuk berbuka puasa bersama keluarga, bersama rekan profesi dan sebagainya. Tapi sembari itu mari kita mendengarkan majelis, yang mana majelis ini bernama Anten-Anten Nunggu Buko, majelis ilmu menambah wawasan kita bersama. Tentu saja meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Nah, alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 5 April bulan April 2024, di mana hari ini bersama dengan tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung akhir Ramadan, dan kita juga berada di pekan terakhir, pekan ke-10 di 3, di mana ada pekan pertama adalah pekan 10 hari pertama adalah rahmat, ampunan, dan hari ini adalah pekan untuk dibebaskan kita semua dari api neraka Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Dan semoga juga Mang Cek Doli mendoakan, dan kita berdoa semua semoga seluruh rangkaian amal ibadah dan amalia Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, dan mudah-mudahan semoga nanti juga kita akan sampai tiba waktu berbuka puasa. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa, kali ini kita akan membahas tema tentang manisnya ibadah di bulan Ramadan. Dan tentu sebagaimana kita ketahui sendiri, bulan Ramadan adalah bulan puasa dan merupakan kewajiban kita. Tadi Mang Cek Doli telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana Allah telah memerintahkan umat sebelum dari kita. Dan tentu saja nilai pahala puasa ini nilainya akan berada kepada muara takwa. Insyaallah mudah-mudahan la'alakum tattaqun akan kita raih bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa, di pekan sore hari ini telah hadir narasumber kita yang akan membahas tema kita manisnya ibadah di bulan Ramadan, yang Mang Cek Doli akan sapa bersama, yaitu Buya Haji Reza Espan Asjojir MBA. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Buya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa Buya. Buya sekian tahun Buya kita bertemu berjumpa di sini Buya. Alhamdulillah Buya. Buya, hari ini kita akan bahas tema yaitu manisnya ibadah di bulan Ramadan Buya. Kalau kita melihat Buya, kalau dari tema ini manisnya Buya, berarti bagaimana sih lezatnya orang beriman ya Buya untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa, menunaikannya. Berarti ada buah yang akan dipetik Buya ya. Kalau buah difilosofikan buah, berarti ada rasa manisnya. Nah, seperti apakah manisnya bulan Ramadan ini Buya? Nanti kita bahas sama-sama Buya, insyaallah Buya, nanti di tema ini. Nah, Mang Cek Bicek, kita akan bahas bersama-sama tentang tema kita manisnya ibadah di bulan Ramadan. Tapi Mang Cek Doli juga pengen mengucapkan terima kasih kepada seluruh para support, para media yang telah mendukung kita, para sponsor kita, yaitu kami ucapkan terima kasih kepada Basnas Kota Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Palembang Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2. Kami ucapkan syukron kasiron, terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini. Dan Mang Cek Doli juga pengen mengingatkan kembali, nanti silakan bagi Mang Cek Bicek pemirsa yang pengen bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 dan 38 di 0022. Dan kami juga di segmen terakhir, pantengin terus, nanti akan bagi-bagi
program Kurma Kuis Ramadan bagi Mang Cek Bicek yang beruntung. Kami akan membagikan voucher senilai voucher belanja senilai Rp250.000. Siapakah yang beruntung? Tetap pantengin terus program ini sampai dengan selesai di segmen terakhir. Nanti kita akan bahas kembali Mang Cek Bicek tema kita pada sore hari ini, yaitu manisnya ibadah di bulan Ramadan bersama guru kita itu Buya Haji Reza Esvan Asjojir. Kepada Buya, silakan Buya untuk fadhol Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita bicara tentang manisnya ibadah bulan Ramadan, saya ingin membedah sedikit surah Al-Baqarah 183 yang sudah dibacakan oleh Mang Cek Doli tadi. Karena di situ ada beberapa hal yang tersirat. Pertama, yang dipanggil Allah itu adalah orang beriman. Makanya kalimatnya ya ayyuhallazina amanu. Iman itu sendiri itu lebih tinggi levelnya daripada sekadar percaya. Rasulullah mengatakan al-imanu wa tasdikun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam kolbu, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dan yang dipanggil Allah itulah yang sudah level beriman. Dan Rasulullah juga memberikan motivasi untuk orang beriman kalau dia bersiam itu. Rasul mengatakan man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang bersiam dengan iman dan ihtisaban, mengharapkan kebaikan di sisi Allah, akan diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Nah, iman itu sendiri kan sebetulnya ada tingkatannya. Ada ilmu yakin, keyakinan yang berdasarkan ilmu, diajarkan oleh guru-guru. Kedua, ada yang disebut dengan ainul yakin. Diyakini, diimani dengan dilihat. Apa mak itu? Aku jengok lihat. Nah, tapi level tertinggi adalah yang pernah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ketika beliau dikatakan bahwa sebagian penduduk Mekah itu nggak yakin, terus mengatakan, siapa yang ngomong bahwa Rasulullah itu berjalan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berangkatnya tengah malam, menjelang subuh sudah berada di depan Ka'bah lagi. Kata sahabat kepada orang Mekah, yang mengatakan itu adalah Rasulullah sendiri. Nah, kalau Rasulullah yang mengatakan, sodaqto ya Rasulullah. Benarlah Rasulullah itu. Nah, itu sudah sampai di level hakul yakin. Nah, kelihatannya yang dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183 itu udah yang begitu. Orang-orang yang sudah sampai di level iman itu sudah masuk ke dalam hatinya. Kalau kita lihat di surah Al-Baqarah 177 sebelum 183 itu kan Allah menginformasikan di situ laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birro man amana billah. Yakin pada Allah. Wal yaumil akhir, dan akhir kepada hari kemudian. Karena iman itu sendiri kan yang kita kenal dengan arkanul iman itu kan ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar. Nah, itu di beberapa ayat enggak cukup. Innallazina amanu wa amilus solihat, diamalkan gitu kan. Nah, amal ini kan kalau kita lihat dalam arkanul Islam dipandu 5, syahadat, salat, saum, zakat dan haji. Tadi sudah dibahas dengan Pak Ustadz Ridwan tadi tentang zakat. Nah, tentang saum pun tentunya saya juga sedikit mengusulkan nanti sama Pal TV, jangan lagi pakai istilah puasa. Karena puasa itu sangat ringan. Ketika Cek Doli mau periksa general check up, itu biasanya perawatnya ngomong, Cek, malam ini puasa ya. Nah, yang dimaksud puasa di situ adalah cuman makan dan minum saja. Sementara dengan bersiam, itu makan dan minum, kemudian hubungan dengan pasangan, terus mengendalikan hawa nafsu. Ini jauh lebih tinggi. Makanya saya tetap mengatakan siam tidak cukup dibandingkan dengan sekedar puasa saja. Nah, kembali ke topik kita. Jadi pertama iman yang dipanggil, dan puasa itu sendiri sebetulnya bukan cuma umat Rasul yang dipanggil untuk bersiam itu. Karena umat sebelumnya sudah. Saya kemarin cari-cari di referensi, banyak diskusi ternyata tentang siam sebelum umat Rasulullah ini. Ada yang mengatakan Ayyamul Bid, tapi kelihatannya yang paling dekat itu adalah siamnya 10 Muharram. Siamnya hari Asyura. Karena ternyata kegiatan di hari Asyura itu seperti hari Jumat ini banyak kejadian-kejadian yang khusus.
Nabi Adam ternyata diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Siti Hawa juga diciptakan di hari Jumat. Beliau karena kesalahan berdua-dua diusir Allah dari surga juga di hari Jumat. Kiamat. Kemudian ketika beliau bertobat, itu juga di hari Jumat. Lepasnya Nabi Ibrahim dari bakarnya api unggun gitu ya. Nah, yang ini kan oleh Namrud, lepasnya Musa dari Fir'aun, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan, sembuhnya Nabi Ayub, dan tadi sudah disinggung oleh Cek Doli, hari kiamat pun nanti konon kabarnya terjadi di hari Jumat 10 Muharram, katanya begitu. Nah jadi Siam itu sendiri sebetulnya kan satu yang istimewa. Binatang-binatang pun kalau ulat pengen jadi lebih tinggi levelnya, jadi kupu-kupu, puasa juga dia, bersiam juga. Ayam juga menetaskan telurnya lewat ular berganti kulit, lewat bersiam juga. Nah, di akhir ayat dikatakan la'alla itu salah satu huruf penghubung dalam Al-Quran, dalam ini nahwu sorof itu ya, yang artinya semoga, mudah-mudahan, agar. Nah, di situ memang kita akan bicara tentang manis nanti, karena ada siam yang Rasul juga mengasih tahu bukan manisnya aja, tapi malah sia-sia. Min so'imin laisa lahu min siyami ila ju'i wal atos. Kata Rasul, banyak yang bersiam tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Sementara yang manis, yang dikenyangkan nanti mudah-mudahan nanti kita bahas lebih dalam. Nah, itu Rasul mengisyaratkan kalau dia bersiam dengan iman dan ihtisaban, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Nah, ini nanti juga mungkin kita perlu menginikan tentang persepsi di masyarakat kita, Pak Taulia. Jadi jangan berpikir dihapuskan dosa-dosa yang lalu itu langsung keluar seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Kenapa? Karena bersiam ini sendiri sebetulnya bukan hanya di Ramadan ini sebetulnya tujuannya. Kita bicara sebelum masuk Ramadan, selama Ramadan, dan yang utama lagi apa? Justru pasca Ramadan. Ramadan bukan tujuan. Rasul juga menyebutkan bahwa siam itu adalah Ramadan itu sarut tarbiyah, bulan berlatih. Prakteknya di mana? Nanti 11 bulan ke depan. Starting point ya awalnya. Awalnya memang itu. Nah, itu pun kita harus hati-hati dengan terminologi Idul Fitri yang selama ini selalu dikategorikan kembali suci seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Kalau saya lihat dari beberapa referensi, Fitri itu asal katanya dari fataro gitu ya, mujarotnya. Kita sehari makanya dengan iftar, berbuka. Jadi Idul Fitri kita lebih cenderung pada kembali berbuka, bukan kembali suci. Tapi kalau Allah berkenan membebaskan kita, itu hak Allah. Kata Allah, fala tuzakku anfusakum di surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan katakan dirimu suci, hanya Allah yang tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Tugas Cek Doli, tugas saya dan semua umat Islam adalah melakukan perintah sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan contoh Rasulullah. Karena kan diterimanya amal kan dua itu. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Karena kata Siti Aisyah, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Nah, jadi mungkin Cek Doli, nanti kita bicara memang tentang manisnya ibadah Ramadan ini, karena memang Allah memberikan beberapa keistimewaan. Ramadan itu memang satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang lainnya tidak. Ya. Nah, Ramadan ini juga jadi istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, gitu ya. Sama kayak hari Jumat juga sebetulnya jadi istimewa karena menjadi Sahrul Khair lah istilahnya ya, Yaumul Khair, hari yang terbaik. Makanya ke depan mungkin kalau kita bisa rubah lagi, mungkin Cek Doli usul sama pemerintah hari libur itu hari Jumat harusnya, jangan hari Ahad. Hari Ahad itu tetap biasa. Kenapa? Ahad itu permulaan loh. Ahad, Isnain, Selasa, Khomsa, Jum'ah, Sab'ah. Nah, itu semua dari Al-Quran sebetulnya. Nah, kenapa kita rubah itu jadi ini? Nah, kembali itu nanti kita bicara lagi tentang manisnya ini mungkin Pak Cek Doli ya, karena ibadah sunnah kata Rasulullah di bulan Ramadan ini dihitungnya ibadah wajib di luar. Nah, ibadah wajib di bulan Ramadan yang kita lakukan itu dihitung sampai 70 kali dibandingkan dengan ibadah di luar. Jadi memang sebetulnya Ramadan ini memang dipersiapkan Allah bagi umat Rasulullah SAW untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Malah di akhir Ramadan ini kita berdoa, mungkin Cek Doli sama saya semua umat Islam termasuk yang di Palembang ini diperkenankan Allah untuk ketemu dengan malam Qadar. Ini kan masih sisa beberapa hari lagi nih. Nah, kita masih berharap. Karena
Di situ lebih banyak, lebih hebat lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kata dalam Al-Quran, lebih baik dari 1000 bulan. Dan bulan di situ sering memang dikatakan 83 tahun 4 bulan. Kalau saya dengan kawan-kawan sering diskusi, Cik Doli. Siapa yang mengatakan itu bulan manusia? Kalau bulannya Allah, uncountable, tidak terhitung besarnya. Karena Allah juga mengatakan di surat 17:44 nggak salah, satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun di sisimu. Jadi kalau bulan yang dimaksud di surat Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulannya Allah. Wah, nggak terhitung lagi. Tapi yang jelas, saya, Cik Doli, dan semua permisa, memang sebetulnya gimana yang kita diperkenankan Allah ketemu dengan Ramadan ini, isilah dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sekedar menjadi tujuan Ramadan, tapi betul-betul bulan berlatih. Dan nilai-nilainya nanti kita teruskan setelah bulan Syawal. Makanya saya mau ngomong ya, melihat beberapa tetua saya yang saya ikuti, 1 Syawal berbuka, 2 sampai 7 Syawal itu saum lagi, Cik Doli. Sehingga istilahnya itu Rasul ngasih manisnya lagi nih tentang Ramadan. Kalau Ramadan ini diikuti dengan saum Syawal 6 hari, ikhlas karena Allah, itu akan dinilai seperti saum 1 tahun. Hitungannya gimana? 30 tambah 6, masing-masing dilipatkan 10 oleh Allah, 360. Dan nanti diteruskan lagi, tidak cukup cuma sekali, itu Senin dan Kemisnya, Ayamul Bidnya, kemudian tanggal 9, 10, dan seterusnya. Dan ini, mau ngomong, dengan berlatih di Ramadan ini, insya Allah di luar nanti tidak akan sulit lagi. Nah, menurut saya itu satu pertama manisnya, karena Allah memang memberikan lewat Rasulnya mengasihkan tentang betapa hebatnya sebetulnya ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau iman dan wahtisaban tadi, iman dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz Reja. Jadi kalau kita bicara manisnya ibadah di bulan Ramadan, ada rangkaian-rangkaian Ustaz ya, Buya ya, yang harus kita lakukan. Nah Buya, kalau kita bicara ini Buya, bagaimana cara yang terbaik kita untuk mempersiapkan diri? Ini bentar lagi tersisa waktu kurang lebih 4 atau 3 hari lagi Buya, ya untuk kita menjelang Idul Fitri. Ya, apa yang harus kita manfaatkan di sisa terakhir ini Buya? Sebetulnya kalau dicontoh Rasulullah kan jelas sebetulnya. Rasul 10 hari terakhir Ramadan itu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau tidak menyentuh istrinya, iktikaf di masjid. Walaupun iktikaf di masjid pun banyak pembahasan juga, apakah sepanjang waktu, seperti kita camping gitu di masjid, itu kayak di Pusi dulu kan seperti itu, atau waktu-waktu tertentu pun sebagian ulama mengatakan juga, kalau diniatkan untuk iktikaf kepada Allah, itu sudah termasuk iktikaf. Tapi barangkali mungkin yang sempurna, ya mungkin berlama-lama di masjid, karena kita meninggalkan aktivitas rutin. Kan makan, minum, sama hubungan dengan pasangan, binatang juga begitu sebetulnya. Nah, di dalam Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya, di siang hari kita tinggalkan itu. 10 hari terakhir malah kita nggak sentuh-sentuh istri kita. Maksudnya apa itu sebetulnya? Yang halal yang punya kita sendiri kita tahan, kenapa? Kita ingin dekat dengan Allah. Yang mungkin oleh kaum Hindu atau Buddha dulu diambil dengan cara mereka bersemedi di gua-gua. Kalau Islam kita mengajarkan gitu. Kita iktikaf, tetap aja melakukan aktivitas sehari-hari, beribadah seperti sehari-hari, tapi lebih mengutamakan mungkin kita muhasabah gitu ya. Seperti saya mau ngomong Cik Doli ya, secara umur Masehi 64, tapi umur Hijriah saya sudah 66. Artinya kalau mengacu pada omongan Rasulullah, saya itu sudah lowbat sebetulnya, sudah di ujung-ujung. Walaupun mati tidak menunggu tua. Tapi secara teoris seperti yang dikatakan Rasulullah gitu. Nah, persiapan yang dikatakan tadi, maksimalkanlah. Sedikitkan tidur, lebih banyak membaca Al-Quran, mencoba mentadaburi ya, memahami ayat Al-Quran, mungkin banyak zikir. Karena kan selama 10 hari Ramadan, akhir Ramadan ini kan Rasul mengajarkan kepada Siti Aisyah banyak-banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna, ya karim itu. Nah itu kalau dilihat ini kan dari sisi bahasa kan, ya Allah yang maha pengampun, dan kami tahu engkau suka mengampuni hambamu yang bermohon kepadamu, ampuni aku ya Allah. Kenapa Cik Doli sama si Reza ini, kalau kita hitung dari pagi sampai tidur malam lagi, rasanya lebih banyak berbuat salah daripada berbuat amal, ya kan? Nah, kalau dosa kita nggak diampuni Allah, kita termasuk orang yang rugi. Makanya mumpung dikasih kesempatan seperti itu, ya perbanyaklah, banyak istighfar, banyak berdoa. Tadi Cik Doli juga mengatakan sungkan kalau pergi jalan-jalan membuang-buang waktu. Lah iyalah, karena itu kalau bahasa Al-Quran sebetulnya kan perbuatannya mubazir.
Sementara kita banyak yang belum kita lakukan. Apalagi kayak kami yang sudah tua-tua ini, kasar ngomong kalau dia tidak diampunkan Allah, mungkin akan termasuk orang merugi. Makanya sisa waktu yang sekian hari ini, kalau diizinkan Allah ketemu dengan malam qadar kan alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya aktivitas ibadah yang kita lakukan sekarang teruskanlah di hari berikutnya. Karena kembali waktu itu bukan cuma Ramadan saja, 12 bulan dalam 1 tahun itu. Nah. Ini luar biasa kali Buya. Tapi kalau kita bicara tadi Buya telah menyinggung Ramadan ini adalah madrasah, ya, penggemblengan, ya. Bagaimana menjadikan starting pointnya, Buya. Bukan masalah Ramadan yang berakhir, bukan masalah Ramadan yang mengawali, tapi bagaimana persiapan 11 bulannya, Buya. Betul. Nah, kita bahas lagi, Buya. Ya, tak, Buya, setelah jeda yang satu ini, Buya. Oke, pemirsa, Mang Cek Bicek, pemirsa, manisnya ibadah di bulan Ramadan. Seperti apakah nanti harus kita akan petik bersama, akan kita bahas bersama pemirsa setelah jeda satu. Jangan kemana-mana, tetap di program Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah. Balik lagi sama aku, Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah, tema kita pada pekan sore hari ini kita akan membahas manisnya ibadah di bulan Ramadan. Dan tadi telah kita bahas bersama guru kita Buya Haji Reza Espan Asjojir. Tadi beliau mengungkapkan bagaimana puasa Ramadan ini adalah kalimatnya pertama kali ini undang adalah orang yang beriman. Bagaimana Allah telah melazimkan dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu. Tentu saja puasa ini adalah orang yang beriman. Dan ini pun selaras dengan hadis riwayat mutafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda, Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan tentu saja Mang Cek Bicek pemirsa, di sisa akhir Ramadan ini, pekan akhir Ramadan ini, kita berharap kepada Allah SWT, Allah akan mengampuni semua dosa kita, menerima seluruh rangkaian amal ibadah puasa kita. Dan tentu saja sesuai tema kita akan memetik manisnya iman dan manisnya bulan Ramadan ini akan kita petik di setelah pasca nanti Ramadan 11 bulannya akan kita berjuang kembali untuk mempertahankan rasa madrasah dan rasa gemblengan di bulan Ramadan ini. Dan Ustaz, kita akan sambung lagi Ustaz Reja, Buya, insyaallah Buya, insyaallah pada tema kita ini manisnya ibadah di bulan Ramadan Buya. Tapi juga kita ingin mengingat kembali Buya bagi Mang Cek Bicek yang nak bertanya, pemirsa, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Silakan jaturi pemirsa yang bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema, silakan. Dan juga Cek Doli pengen kembali nanti di sesi akhir, segmen akhir, kita akan bagi-bagi voucher belanja dalam segmen Kurma Kuis Ramadan. Nanti insya Allah pantengin terus, jangan kemana-mana, tetap di program kita Anten Nunggu Buko ini. Nah Buya, kita akan kembali manisnya ibadah puasa Ramadan. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, kalau memang kita istilahnya itu melakukan dengan hati gitu ya. Kalau istilah Rasulullah itu senang ketika Ramadan mau datang. Istilahnya menunggu, seperti nunggu-nunggu kaum Ansor dan kaum Muhajirin untuk Madinah dan Mekah dulu. Semangat. Artinya, karena tahu betul bahwa yang ada di dalam Ramadan ini semuanya untuk kebaikan. Semuanya tuh insya Allah akhirnya manis. Tadi juga Cek Doli nanyakan, gimana ya persiapan untuk itu? Makanya, kata orang Minang, Allah biso kano biaso, lancar kaji kano diulang. Artinya memang sebetulnya ketika kita masuk Ramadan, aktivitas mendekati Ramadan itu kalau Rasulullah kan diistilahkan di bulan Sa'ban itu beliau banyak bersiam. Artinya sudah ready. Masuk Ramadan sudah langsung lari. Uang kita hari pertama, terdede kalau. Kenapa kalau bahasa di Minang dulu? Puasanya melawan. Kenapa baru mulai sahur tanggal 1 Ramadan itu? Padahal Rasul ngajarkan sebelum masuk Ramadan kita udah berlatih dulu. Ada puasa saum Senin Kemis, ayamul bidnya, kemudian Rajab, bulan ya pokoknya Muharramnya. Puasa-puasa siam-siam sunnah itu terlihat sehingga kita sudah siap untuk bertanding kan gitu kira-kira. Nah, itu yang mungkin istilahnya ketika masuk Ramadan dia sangat semangat. Kenapa?
kompensasi yang diiming-imingkan Rasul itu kan luar biasa. Kalau hari biasa, sholat sendirian cuma satu, berjamaah kan 27 derajat. Sementara di bulan Ramadan, yang sunnah dihitung wajib, yang wajib hitung sampai 70 kali. Coba berapa banyak itu. Tapi kembali, yang mendasari belakang ini harusnya nih, Cek Doli ya. Kan kita ngatakan nih, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kalau itu yang mendasari, insya Allah ibadah itu sangat menyenangkan. Cek Doli sama saya harusnya tidak pernah sholat sendiri di rumah. Karena buat kita laki-laki, sebetulnya sholat kita di masjid berjamaah di awal waktu. Nah gitu. Nah, itu yang sebetulnya dibawa ketika Ramadan, dia menikmati itu. Kemana-mana ngomong kayak dipusing, lihat dulu bawa Quran, bawa tasbih. Tapi jangan cuma di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan itu diterusin. Karena kalau kita merasa manis, ya kita masih pengen berulang-ulang dong. Makanya, karena kebaikan yang digambarkan oleh Allah lewat Rasulnya itu sangat luar biasa. Oke, Masya Allah, luar biasa Bu ya. Kalau kita kembali ke bicara masalah manisnya ibadah puasa Ramadan nih Bu ya. Tapi tentu saja kita pengen memetik hasil Bu ya selama kita 1 bulan ini. Tapi panen pun tidak berada di panen di akhir Ramadan Bu ya. Tapi tantangan ke depan. Nah, bagaimana kita menjaga istiqomah ibadah puasa kita ini? Mungkin setiap hari kita baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, bahkan kita berani menghatamkan Quran dalam 1 bulan 30 juz Bu ya. Nah, di luar Ramadan ini kadang-kadang sulit sekali untuk mengatur waktu, mungkin ada kesibukan lain. Tapi kenapa Ramadan seakan-akan menghendaki kita untuk berlomba-lomba, tapi di luar Ramadan kita susah sekali Bu ya untuk istiqomah itu. Gimana? Ya, itu tadi, makanya kita beribadah tadinya masih terpengaruh dengan iming-iming. Tapi kalau sudah cinta dengan Allah dan Rasulnya, itu semua akan ngalir begitu saja. Sudah jadi program kita. Seperti misalnya pembagian Al-Quran 30 juz itu kan bukan di zaman Rasulullah. Itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau memang berharap paling tidak selama Ramadan itu setiap umat Islam ini, pribadi umat Islam, itu mengkhatamkan sekali. Artinya apa? 1 hari 1 juz. 1 juz, one day one juz. One day one juz. Tapi memang dengan, nah ini ya Pak Cek Doli ya, saya selalu ngatakan, kalau kita pengen seperti itu, kita tahsin, kita tadarus itu dengan mulut sendiri, bukan dengarkan rekaman. Kenapa? Ketika kita ngaji, kita baca ayat Al-Quran, mato jingok, itu orang Palembang itu, mulutnya ngomong, telingonya dengar, hatinya merasuk. Nah, kalau itu paripurna, luar biasa. Dan mampu mentadaburi lagi ya, mengamalkan. Al-Quran mengingatkan malah innamal mu'minuna lazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu mendengarkan Allah saja, hatinya bergetar. Nah, apalagi kalau kita baca sendiri. Nah, kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran dari Misari Rasid atau Sudai semacam itu untuk menguji bacaan kita aja. Tapi yang terbaik kalau membaca Al-Quran memang mulut sendiri. Nah, kita tahu mana salahnya, mana benarnya, dan ketika kita larut baca Al-Quran itu, ya mah ngomong saya melihat beberapa imam-imam di tanah suci atau mungkin di negeri kita sendiri, ketika dia larut kan dia nangis. Kenapa? Puncak tertinggi kebahagiaan itu kan bukan tertawa sebetulnya, nangis. Ketika saya menikahkan anak perempuan, saya serahkan sama suaminya, itu bukan teriak-teriak, nangis. Kenapa? Bahagia yang nggak bisa diceritakan. Nah, kita juga menginginkan sebetulnya di akhir Ramadan nanti, walaupun kita sedih kehilangan Ramadan ini, tapi kita senang karena kita udah lewat dari training sama Ramadan ini dan berniat untuk praktek 11 bulan ke depan. Kalau suasana di Ramadan ini dijaga, seperti dibilang tadi, 1 hari 1 juz. Kalau di hari biasa kan mungkin karena nggak ada motivasi agak kurang. Bagi 5 tuh. Kan kita punya 5 waktu sholat. 1 juz itu kan 20 lembar bolak-balik. 10 lembar ini. Nah, kalau dibagi 4 kan cuma 5. Insya Allah mudah. Nah gitu loh. Jadi kembali latihannya itu kata orang barat kan practice makes perfect. Jadi tetap sebetulnya kebiasaan itu dilanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak cuma manis di luar Ramadan saja, tapi di luar Ramadan juga terasa manis karena kita punya rapor sendiri. Jadi Doli sama saya itu sebetulnya harus bikin catatan itu. Hari ini apa saja, besok apa saja. Mungkin yang bisa kita dengan pasangan kita saling ingatkan, udah ngaji nggak hari ini? Nah, gitulah kira-kira. Supaya kebiasaan Ramadan itu berlanjut sampai ketemu Ramadan lagi. Kan Doli sama saya kan inginnya ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan kan gitu kan. Walaupun istilahnya mungkin ini Ramadan terakhir kita, tapi kita tetap berdoa di akhir Ramadan ini, ya Allah, pertemukan kami kembali dengan Ramadan 1446 Hijriah. Kan gitu doa kita, gitu kan?
Oke, Masya Allah Bu ya. Jadi luar biasa sekali Bu ya. Ini bagaimana kita mengistiqomahkan itu adalah mulai bagaimana melatih diri kita Bu ya, untuk sekarang ini. Bahwasanya kalaupun biasanya tidak bisa duha, di Ramadan duha 4 rakaat, di luar Ramadan bahkan tetap 4 rakaat juga Bu ya. Apalagi yang usia saya kan tanggal buat kami itu udah merah semua, ini nggak ada lagi yang hitamnya. Artinya harusnya bisa. Oke Bu ya, insya Allah Bu ya, kita sambung lagi Bu ya. Ada yang izin lewat dulu Bu ya. Pemirsa Mang Cek Bicek, insya Allah manisnya ibadah Ramadan akan kita raih bersama-sama. Tapi jangan kemana-mana Mang Cek Bicek. Setelah jeda ini jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan saat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek pemirsa Hafal TV yang dirahmati Allah, balik lagi sama Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Anten Nunggu Buko. Tadi Alhamdulillah telah kita bahas bersama tema kita manisnya beribadah di bulan suci Ramadan bersama Buya kita Ustadz Haji Reza Espan Asjojir. Tadi beliau telah mengutarakan bagaimana cara kita untuk mencapai memperoleh manisnya ibadah di bulan Ramadan. Dan tentu saja Mang Cek Bicek kita berada di segmen terakhir dan Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek pemirsa, silakan Jaturi pengen nak bertanya di segmen terakhir ini di 0711 di 38 di 0022. Dan kami juga akan mengingatkan kembali setelah ini kita akan berikan program Kurma Kuis Ramadan sesaat lagi nantinya. Nanti simak terlebih dahulu di pembahasan kita insyaallah Mang Cek Bicek siapakah yang paling beruntung mendapatkan voucher belanja senilai uang Rp250.000 dalam bentuk voucher yang akan kita bagikan dan ini berkah buat kita di akhir Ramadan. Dan Mang Cek Bicek akan kita bahas kembali bersama Buya kita Ustadz Haji Reza Espan Asjojir yang akan membahas tema kita manisnya ibadah di bulan Ramadan. Buya, kembali lagi kita Buya di manis ibadah Ramadan. Kalau kita bicara manis Buya berarti ada yang namanya pahit Buya. Kelet. Palembang kelet. Ini seperti apa Buya? Kalau pahitnya merasakan bagaimana orang yang berpuasa ini seperti apa Buya? Iya, Rasulullah ngasih isyarat. Iya. Beliau mengatakan kaumin soimin laisalahu min siyamihi ila ju'i wal atos. Banyak di antara mereka yang bersiam tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kalau kita lihat di surat 17 ayat 36, khususnya Allah dan Rasulnya mengingatkan sama kita, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan berbuat sesuatu tanpa ilmu. Artinya Ramadan yang manis itu ya harus dipelajari. Apa yang harus dilakukan? Jangan cuman menahan makan dan minum saja, tapi matanya nggak dijaga, mulut nggak dijaga ngomongin orang lain, gitu ya. Terus aktivitas sehari-hari kita cuman ya kadang-kadang karena salah pakai hadis ya Ustadz Cek Doli ya, tidurnya orang bersiam adalah ibadah tidur kalau. Nah, padahal di zaman Rasulullah dulu justru ketika turun perintah tentang siam ini, itu kan tahun berperangnya Rasul dengan kaum Quraisy. 300 orang bertempur dengan 100 orang dari Quraisy. Artinya aktivitas fisik malah lebih berat. Nah, bukan seperti pemerintah kita misalnya juga mengurangi jam kerja. Kalau saya itu keliru, harusnya biasa aja. Kenapa? Allah yang ngatur nanti kalau aktivitas kita tetap, makanan terbatas, energi itu akan diambil dari badan kita. Makanya ngomong walaupun tujuannya bukan untuk diet, tapi orang yang siamnya benar, itu pasti keluar dari Ramadan itu berkurang antara 3 sampai 5 kilo. Kalau siamnya benar. Ya, sebentar. Saya udah masuk berkurang Bu ya. Gitu. Jadi karena kalau enggak seperti sekarang buka bersama itu kan enggak terkontrol makannya. Dari mulai buka sampai sahur itu makan aja. Tanyalah sama keluarga-keluarga kita. Tapi ini Bu ya boleh bagi pengalaman Bu ya. Jadi kemarin Mang Cek Doli tes Bu ya kemarin asam urat, kolesterol, kadar gula kemarin. Normal semua Bu ya. Di luar Ramadan padahal luar biasa naiknya kolesterolnya. Kalau dijaga pola seperti Ramadan, insya Allah luar biasa. Iya. Ini berkah Ramadan Bu ya. Amin. Berarti gitu ini manis ya. Betul. Nah, itu harus diingat oleh orang yang pahitnya. Kenapa? Sering-sering memang di bulan Ramadan ini tanya ibu rumah tangga, belanja yang paling banyak dalam setahun itu kapan? Ramadan. Kenapa? Semua makanan-makanan betul kan loh. Kolak pisang, kolak nangko, kolak nanas, kolak durian, kolak labu, kalau ini kan. Nggak dicetuk kalau. Nah itu tadi. Padahal harusnya dengan mengurangi makanan, biaya yang dikeluarkan jadi sedikit. Insya Allah ini bisa disalurkan sama fakir miskin sebetulnya. Makanya Rasul ngajarkan ketika berbuka itu kan bukan dengan yang manis sebetulnya. Rasul mengajak buka dengan korma 3 atau 5 gitu ya, ganjil. Minum sedikit langsung sholat.
Karena ketika korma itu kan energinya mudah diserap. Kalau sholat itu langsung dibagi ke semua tubuh kita. Kita balik lagi tempat makan, nafsu sudah turun sekali. Nah jadi kembali, tolong diingat lagi yang pahitnya tadi itu adalah ketika kita tidak mengikuti pola siam seperti Rasulullah. Hanya menahan lapar dan dahaga saja, yang lain-lain tidak ditahan. Kemudian aktivitas ibadah kita tidak ada bedanya dengan di luar Ramadan. Nah itu rugi benar. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini seperti kita katakan tadi, iming-iming kebaikan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya itu sangat luar biasa. Yang sunnah dihitung wajib, yang wajib dihitung sampai 70 kali lipat. Nah kalau itu semua kita lakukan iman dan wahtisaban tadi, mengharap dengan mengharapkan dari kebaikan di sisi Allah, dikasihkan lagi Lailatul Qadar. Waduh, Masya Allah. Buya, kita tahan dulu Buya. Kita berikan dulu hadiah Buya. Ya, silakan. Bagi rezeki Buya untuk pemirsa kita. Nah, Mang Cek Mice, saatnya kita akan bagi program kita Kurma Kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh Palembang Square dan Palembang Icon. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Alhamdulillah, Mang Cek Bijak, kita akan menunggu penelpon pertama kita yang akan kita bagikan kuis. Jangan lupa nanti passwordnya ketika Mang Cek Doli menyebutkan Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Jangan lupa passwordnya dunia belanja hiburan keluarga. Dan kami akan berikan voucher senilai Rp250.000 yang dipersembahkan oleh Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Kita akan menunggu Buya, siapakah penelpon pertama kita yang kebagian kepecian THR di akhir sisa Ramadan ini, insyaallah. Kita akan tunggu kembali silakan di 0711 di 38 di 0022. Kami kembali di 0711 di 38 di 0022. Kita akan menunggu kembali. Jangan lupa nanti Palembang Square Mall dan Palembang Icon passwordnya dunia belanja hiburan keluarga. Dan kita akan menunggu penelpon pertama kita, insyaallah. Nah, kalau ini Buya, Ramadan itu merupakan bulan yang berkah Buya. Satu bagi voucher hadiah nih Buya. Ada penelpon kita masuk Buya, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Yusmen. Pak Yusmed. Iya, Ya. Pak Yusmed di mana, Pak? KM20. Di mana, Pak? KM20. Wah, KM20 luar biasa. Pak Yusmed puasa, Pak? Alhamdulillah. puasa. Alhamdulillah lancar puasanya, Pak ya. Ya, lancar. Oke, Pak, jangan lupa passwordnya, Pak. Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Lupa tadi apa passwordnya? Passwordnya dunia belanja hiburan keluarga. Saya ulang kembali. Dunia belanja hiburan keluarga. Cek dulu ulangi lagi, Pak. Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Dunia belanja hiburan keluarga. Alhamdulillah. Jangan lupa Pak belanja di Palembang Square Mall dan Palembang Icon, Pak ya. Iya, Pak. Oke, Pak, simak baik-baik pertanyaannya, Pak Yusmed. Pertanyaannya, zakat fitrah dikeluarkan pada bulan A. Ramadan, B. Muharram. A. Ramadan. Ramadan, yakin Pak? Ya, yakin, Pak. Alhamdulillah. Gimana Bu ya? Jawabannya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah Selamat pertanyaannya. Pak Yusmed, voucher belanja senilai Rp250.000 dipersembahkan oleh Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Jangan lupa Pak Yusmed diambil nanti setiap hari kerja pukul 8 hingga pukul 4 sore. Jangan lupa membawa identitas dirinya. Ya pemirsa, tadi luar biasa pindah persembahan dari kuis Ramadan kita yaitu Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kami ucapkan selamat kepada para pemenang kita tadi. Silakan untuk mengambil hadiahnya setiap hari kerja pukul 9 hingga pukul 4 sore. Jangan lupa membawa kartu identitasnya dan semoga ini berkah buat tadi bagi pemenang kita. Dan kita akan kembali melalui pembahasan kita dan kita berada di penghujung acara ini dan kita akan insyaallah kita akan memintakan kepada narasumber kita kesimpulan. Buya, kita akan berada di kesimpulan Buya. Mohon Buya, mungkin ada pemirsa kita Mang Cek Bicek kita yang mau bergabung. Silakan Buya. Ya, terima kasih Cak Doli. Jadi Allah mengatakan la'allakum tattaqun itu mudah-mudahan agar supaya bertakwa itu dengan kita mengisi Ramadan dengan sebaiknya. Allah juga memberikan ciri-cirinya sebetulnya. Itu di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal afina inas wallahu yuhibbul muhsinin dan seterusnya. Nah, ciri-ciri yang takwa itu menafkahkan harta ketika lapang dan sempit.
Ciri-ciri orang takwa itu mampu menahan amarah. Ciri-ciri orang takwa itu mampu memaafkan orang lain. Nah, jadi itu hasil latihan Ramadan itu. Kita bisa lihat nanti Cek Doli sama Reza ini berhasil apa tidak Ramadan kita lihat di luar Ramadan nanti. Tiga-tiga itu ada nggak di kita? Nah, kalau tidak, latih lagi. Puasa Senin Kemis, siam Senin Kemis, siam tengah bulan, nanti ketemu dengan bulan Muharram, siam tanggal 9, tanggal 10 Muharram, dan seterusnya. Itu insya Allah akan suasana Ramadannya yang kita bangun lagi, dan akhirnya Ramadan bukan jadi tujuan, tapi berlatih yang prakteknya betul-betul 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan Cek Doli, kita ketemu dengan kawan, Cek Doli ketemu dengan saya juga ingatkan, kalau hari Senin, hari Kamis, mungkin telepon kita kalau tadi, kalau kuisnya ada passwordnya ini, kalau password kita nanti, siap nggak hari ini? Mungkin kayak gitulah sesama kita gitu ya. Untuk apa? Mengendalikan diri itu kan kata Rasulullah, yang paling berat, lebih hebat daripada perang fisik. Nah itu harus diulang-ulang terus. Makanya kata orang Minang, Allah biso karena biasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah. Kan kalau kita bertengkar kan Rasulullah mengatakan ini soimun. Nah kalau di luar Ramadan kita bisa begitu, kan kita bisa mengendalikan diri dengan lebih baik. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Buya. Terima kasih Buya atas kehadirannya. Semoga sehat selalu, panjang umur Buya. Allah betul hayati Buya. Amin. Dan sampai jumpa kembali Buya insya Allah. Insya Allah. Terima kasih atas undangannya. Luar biasa. Baru sekali ini tadi. Alhamdulillah Mang Cek Bicek tadi telah kita ikuti bersama pembahasan kita yang mengenai tema kita, manisnya beribadah di bulan suci Ramadan. Dan tentu saja bersama guru kita tadi Ustadz Buya Haji Reza Espan Asjojir di MBA tadi telah membahas bagaimana persiapan dan keutamaan dan keistimewaan dan akan kita raih manisnya bulan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan ini juga Mang Cek Bicek seirama dengan surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan Mang Cek Bicek pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Insya Allah Ramadan yang terbaik yang akan kita persembahkan kepada Allah SWT. Dan akhirnya Mang Cek Doli pengen mengucapkan terima kasih kepada seluruh para sponsor kita yang telah mendukung kita, yaitu Basnas Kota Palembang, Lipo Malls di Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masak. Syukron kasiran, berkah Ramadan kepada seluruh sponsor kita. Amin. Dan akhirnya Mang Cek Bicek kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa nantinya setelah tiba waktunya. Dan akhirnya jangan lupa saksikan terus program Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 hanya di Paul TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi